Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tio Hera Anini dengan BP 2210933016. Di sini saya akan melakukan video akan menjelaskan tentang eh, permodelan rantai pasok dengan studi kasus yang telah saya pilih. Jadi untuk judulnya itu meminimalkan total biaya distribusi dalam rantai pasok bawang merah. Sedikit deskripsi sistem rantai pasoknya itu bawang merah merupakan salah satu bumbu masakan dapur yang paling populer oleh dan banyak diminati oleh masyarakat. Di sini saya mengambil sistem rantai pasok di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, di mana kota ini menyuplai 75% kebutuhan Provinsi Jawa Tengah dan sekitar 23% kebutuhan nasional. Eh, eh, oleh sebab itu, sistem rantai pasok bawang merah ini dimulai dari petani, pedagang pengepul, pedagang besar, pedagang atau pengecer, pasar tradisional hingga konsumen akhir. Dan rantai pasok ini akan terus berulang-ulang. Selanjutnya itu aktor dalam sistem rantai pasok yaitu ada yang pertama yaitu petani. Petani merupakan produsen utama bawang merah. Selanjutnya itu ada pedagang pengumpul, di mana pedagang pengumpul merupakan bertindak sebagai perantara antara petani dan pedagang besar. Mereka membeli bawang merah langsung dari petani, kemudian mengangkut dan menjualnya kepada pedagang besar dalam skala yang besar. Jadi itu pedagang besar. Pedagang besar itu memiliki kapasitas modal dan jaringan distribusi yang lebih kuat, di mana mereka membeli bawang kepada pedagang pengepul dalam jumlah skala besar dan memasuknya ke pasar-pasar di luar daerah, termasuk ke kota-kota besar. Misalnya itu ada pengecer atau pedagang pasar tradisional, di mana pedagang atau pengecer pasar tradisional ini menjual barang merah secara langsung kepada konsumen akhir. Dan selanjutnya itu adalah konsumen akhir, yang merupakan pengguna akhir dari uh, bawang merah ini. Selanjutnya itu gambar aliran barang, aliran informasi serta aliran uang, di mana dimulai dari petani, pedagang pengumpul tingkat desa, dilanjutkan dari pedagang pengumpul tingkat kecamatan atau kabupaten, lanjut kepada pedagang besar, di mana pedagang besar akan akan mengirimkan kepada pedagang besar pasar induk, eksportir, pedagang antar pulau, pedagang distributor daerah, hingga industri pengolahan makanan. Selanjutnya dari sub-sub distributor itu akan mengirimkan kepada pedagang pasar induk, pedagang pasar tradisional, hingga pengecer dan akhirnya sampai di konsumen. Untuk aliran informasi itu akan mengalir timbal balik, yaitu dari konsumen ke petani dan petani ke konsumen. Begitu juga dengan aliran uang yang akan mengalir dari petani ke konsumen dan konsumen eh untuk aliran uang hanya mengalir dari konsumen ke petani. eh Selanjutnya itu rumusan masalah optimasi. Berdasarkan penguraian yang telah dilakukan untuk rumusan masalah yaitu bagaimana meminimalkan total biaya dalam sistem rantai pasok bawang merah dari produsen yaitu petani hingga konsumen akhir dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas produksi, permintaan pasar, dan efisiensi distribusi. Selanjutnya itu tujuan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka didapatkan tujuannya itu untuk meminimaliskan konsep biaya distribusi dalam sistem rantai pasok bawang merah sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan keadilan distribusi nilai ekonomi di antara semua pelaku rantai pasok. Selanjutnya itu asumsi-asumsi operasional dan perilaku modal. Yang pertama itu jumlah pasokan dari petani, kapasitas pedagang pengumpul, dan permintaan konsumen dianggap diketahui dan tetap sama selama periode perencanaan. Selanjutnya itu biaya distribusi antar setiap aktor dalam rantai pasok diasumsikan proporsional terhadap jumlah bawang merah yang didistribusikan. Artinya, seberapa banyak bawang merah yang didistribusikan, maka biayanya akan sesuai dengan jumlah yang dikirim. Selanjutnya itu produk bawang merah bersifat homogen dan tidak dibedakan berdasarkan kualitas, ukuran, atau jenis varietas. Ini membuktikan bahwa untuk pengiriman bawang merah ini bersifat secara keseluruhan, tidak menilai ukuran maupun kualitasnya. Selanjutnya itu ada tidak terdapat kerusakan selama proses distribusi yang mempengaruhi kualitas barang. Ini diasumsikan bahwa bawang merah tidak terdapat kesehatan atau
barang rusak selama proses distribusi. Selanjutnya itu sistem rantai pasok berjalan dalam struktur aliran linear, artinya berjalan lurus dari petani, pengumpul, pedagang besar, hingga pengecer. Dan terakhir itu setiap aktor dalam rantai pasok beroperasi dengan tujuan rasional, yaitu meminimalkan biaya distribusi yang dikeluarkan dalam proses aliran barang. Selanjutnya itu pembahasan mengenai variabel dan parameter modal, di mana parameter yang digunakan yaitu lambang SI sebagai kapasitas pasokan dari petani ke I, DK merupakan permintaan di lokasi pengecer ke K, CIJ merupakan biaya pengiriman barang bawang merah dari aktor I ke aktor J, M merupakan jarak total aktor, petani, pengumpul, pedagang besar, dan pengecer, L merupakan jumlah lapisan dalam rantai pasok. Ya, ini terdiri dari 4 lapisan yaitu petani, pengumpul, pedagang besar, dan pengecer. Selanjutnya itu variabel keputusan yaitu XIJ, di mana jumlah bawang merah yang dikirim ke aktor I ke J yang akan ditentukan melalui proses optimasi. Fungsi objektif dalam sistem rantai pasok ini bertujuan untuk meminimalkan total biaya distribusi, yaitu untuk rumusnya yaitu minimize atau dilambangkan dengan Z sigma M I sama dengan 1 dikali sigma M J sama dengan 1 CIJ dikali XIJ. Sementara itu untuk fungsi kendala itu ada 4, di mana yang pertama itu kapasitas supply chain sigma I XIJ besar sama dari XI itu sebagai petani. Yang kedua kebutuhan permintaan konsumen XI IK besar sama dari DK untuk pengecer dan keseimbangan aliran di setiap titik antara pengepul dan pedagang besar, di mana XI K sigma I dikali XIJ sama dengan sigma K X JK, di mana itu untuk pengumpul atau pedagang besar. Selanjutnya itu fungsi non negatif yaitu XIJ besar sama dari nol. Justifikasi yang terakhir yaitu justifikasi model, di mana justifikasi model didapatkan untuk pemangku kepentingan. Yang pertama itu menentukan jalur distribusi yang paling efisien. Yang kedua, mengidentifikasikan beban biaya antar aktor dalam jaringan pasok. Yang ketiga, menyesuaikan volume aliran produk agar sesuai dengan kapasitas dan permintaan masing-masing aktor. Yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi alokasi logistik secara keseluruhan. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.